Kisah ada seorang raja yang terkenal bijaksana dan adil. Raja itu memiliki 10 putri yang sangat cantik. Anaknya memiliki nama yang berdasarkan warna. Dari putri yang pertama yaitu Putri Jambon, selanjutnya Putri Nila, Putri Jingga, Putri Ungu, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Merah Merona, Putri Orange, Putri Biru, dan putrinya yang terakhir yaitu bernama Putri Kuning. Tetapi, kebahagiaan itu kurang lengkap karena istrinya yang meninggal pada saat melahirkan putri bungsunya, yaitu Putri Kuning. Dikarenakan sibuk mengurus kerajaannya, sang raja jarang bertemu dengan putrinya. 10 putrinya tersebut dirawat oleh seorang inang pengasuh, dan mereka tumbuh besar menjadi anak yang manja dan suka bertengkar. Dari anak-anaknya itu, hanya putri bungsu yang tidak pernah terlibat dalam pertengkaran kakak-kakaknya. Dan dia lebih senang ketika bermain sendiri. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si Kuning terlihat sedikit berbeda. Dia tidak terlihat nakal. Bahkan sebaliknya, dia selalu riang dan tersenyum ramah. Pada suatu saat, raja ingin berpergian dan raja bertanya kepada putri-putrinya. Ayah akan pergi tak lama lagi, apakah kalian ingin sesuatu? Aku ingin perhiasan yang mahal. Aku ingin kain sutra yang berkilau-kilau. 9 anaknya pun sibuk menyebutkan barang-barang mahal, tetapi berbeda halnya dengan Putri Kuning. Aku tidak mau apa-apa, Ayah. Aku hanya mau Ayah kembali dengan sehat dan selamat. Anakku, sungguh indah perkataanmu. Tentu saja aku akan kembali dengan selamat dan aku akan membawakan sesuatu. Selama sang raja pergi, kelakuan para putrinya semakin menjadi. Mereka hanya bersenang-senang dan menyuruh para pelayannya seenaknya saja. Sedangkan si Kuning merasa sangat sedih karena melihat taman kesayangan ayahnya tampak kotor. Karena para pelayan sibuk mengurusi kakak-kakaknya. Kemudian ia membersihkan taman tersebut, dan ketika melihat itu, kedua kakaknya enggan membantu. Malah mereka mengejek dengan mengatakan si Kuning pelayan baru. Bahkan mereka tidak segan untuk melempari si Kuning dengan sampah dan mengotori tempat itu lagi, sehingga membuat si Kuning harus membersihkannya kembali. Esokan harinya, si raja kembali ke istana dan melihat 9 orang putrinya sedang sibuk bermain di danau. Sedangkan si Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, sang raja merasa sedih. Anakku yang rajin dan baik, ayahmu tak mampu memberikan apa-apa selain kalung hijau ini. Tapi ini bukanlah warna kuning kesayanganmu. Sudahlah, Ayah, tak apa. Warna hijau pun cantik. Keesokan harinya, Putri Hijau melihat Putri Kuning menggunakan kalung barunya. Putri Hijau pun merasa iri dengan Putri Kuning dan kemudian ia menghasut saudaranya dengan mengatakan kalau Kuning telah mencuri kalung itu dari saku ayahnya. Wahai adikku, bagus sekali kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku Putri Hijau. Kalung itu milikku, namun dia mengambilnya dari saku ayah. Kita harus memberinya pelajaran. Mereka lalu merampas kalung tersebut. Ketika merebutnya secara paksa, mereka tidak sengaja memukul kepala Putri Kuning yang menyebabkan Putri Kuning meninggal dunia. Mereka lalu mengubur Putri Kuning di taman dan tidak ada satu orang pun yang berani buka mulut mengenai hal tersebut. Sudah berbulan-bulan, sang raja mencari Putri Kuning dan tak ada satu orang pun yang tahu kemana Putri Kuning pergi, kecuali kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya pun diam 1000 bahasa, dan saat itulah sang raja amatlah marah. Para pengawal, carilah Putri Kuning, dan aku akan mengirim putri-putriku ke tempat yang jauh untuk belajar dan mengasuh budi pekerti. Suatu hari, muncul bunga di atas kubur Putri Kuning. Kemudian, raja melihatnya. Tanaman apakah ini?
Batangnya bagaikan jubah putri dan daunnya berkilau bagaikan kalung batu hijau. Bunganya putih kekuningan dan sangatlah wangi. Tanaman ini mengingatkanku pada putri kuning. Baiklah, aku beri nama bunga ini Kemuning. Sejak saat itulah bunga kemuning mendapatkan namanya. Bahkan bunga-bunga kemuning dapat digunakan untuk mengharumkan rambut. Saat mati pun sang putri kuning masih bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak orang.